Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mencoba membuat game menu. Hanya saja game menu kali ini akan dilengkapi dengan setting dan juga perubahan bahasa. Dan seperti biasa, kita akan menggunakan Jetchill Project untuk membuatnya. Anda bisa mengakses situsnya di jetchill.com, kemudian klik menu Project. Kita akan mendownload yang Z3 menu option. Anda klik Z3 game menu option, kemudian klik kanan dan klik download. Jika Anda sudah berhasil mendownload, Anda impor paket tersebut ke dalam Unity. Anda bisa klik kanan di project file di panel project asset. Klik kanan, import package, kemudian custom package, pilih game menu option. Ini Z3 harusnya, kemudian Anda impor saja. Oke, maka kalau sudah berhasil diimpor, strukturnya akan seperti ini. Ada Jetchill Project, ada Z3, Resources, Scene, dan Script. Ya, ini sama seperti package-package sebelumnya. Hanya saja mungkin ini lebih lebih kompleks ya, lebih mulai banyak nih scriptnya. Kita akan coba buka yang game menu About dulu nih. Kalau yang game menu About kayaknya sebenarnya tidak ada terlalu banyak perubahan dengan sebelumnya. Hanya saja di sini ada sebuah tombol baru itu About. About ini isinya tentang developer team. Oh, tapi kok isinya option ini. Oke. Anda bisa melihat di bagian About. Nah, headernya ini. Kalau saya klik About. Oh, kenapa dia namanya option ya? Oh, ini sepertinya terkena terkena apa nih? Terkena language target. Nah, ini saya lihat dulu remove About. Nah, ini harusnya About aja. Oke. Nah, itu yang About. Yang kedua yang penting itu justru adalah option. Ini saya save dulu. Kemudian saya buka game menu option. Di sini kalau kita play, di menu option ya sudah ada satu buah panel yang dirancang khusus sebagaimana layaknya option di game pada umumnya ya. Ada background. Oh, ini suaranya saya unmute dulu. Kemudian saya coba play. Nah, harusnya Anda bisa mendengar bahwa suara background musik ya, itu akan mengikuti dari si settingan yang slider ini. Kalau saya set di tengah misalnya, kemudian saya matikan gamenya, kemudian saya play lagi, maka secara otomatis dia akan main di sana, di tempat terakhir kita set. Kalau misalkan saya kecilin di sini, kemudian saya play lagi, maka dia akan main lagi di sana. Nah, kenapa bisa begitu? Karena untuk yang BGM, kita akan coba buka yang dialog option, terutama yang slider ini. Ini dia sudah dipasangi dengan script Z3 Sound. Nah, Z3 Sound ini fungsinya adalah untuk mengatur suara yang dikaitkan langsung dengan slidernya. Ini untuk yang suara. Kalau misalkan yang BGM, ini adalah apa namanya, game objek yang menampilkan background musik ya. Dan ini Anda bisa menggunakan si suara ini di scene yang lain. Dengan catatan bahwa si suara itu dilengkapi dengan dead sound target yang nama key-nya adalah BGM. Maksudnya gimana? Saya akan coba buat ini ya, saya coba buat scene baru deh. Saya buat scene baru. Scene baru di sini saya kasih nama misalnya S1 ya, karena ini baru nih. Si scene baru ini saya kasih sebuah game objek audio. Audio, kemudian saya kasih suara yang sama, yaitu si dari Aaron Krog Vista Del Mar. Saya masukin. Ini kemudian saya play. Suaranya kurang lebih sebesar ini ya, karena normal dia full suaranya. Ini saya save.
Kemudian tadi di scene yang kedua, yang ini kan saya sudah set ya. Sudah set suaranya sekecil ini. Gimana caranya agar saya ngeset di scene game menu option, tapi di scene yang tadi, di scene yang pertama, suaranya pun akan sama mengikuti apa yang saya set. Kita tinggal contek yang bagian Z3 nih. Jadi semua game object yang dimulai dari huruf Z itu pasti ada scriptnya. Ini kita contek di sini. Ada namanya Z3 sound target script dipasang dan nama key-nya BGM. Ini harus sama nama kuncinya. Jadi kita buka di sini. Kemudian kita tambahin script. Add komponen Z3. Tadi namanya adalah sound target BGM. Sampai sini artinya ini sudah terkoneksi. Artinya kalau saya play, dia suaranya akan mengikuti apa yang di-set di scene sebelahnya. Coba kita tes lagi ya. Ini saya pindah lagi ke scene option. Kemudian saya akan fullkan suaranya di sini. Nah, saya fullkan segini. Kemudian saya buka yang Z scene 1 nih, S1. Maka seharusnya dia akan mengikuti suaranya. Kita bisa lihat di bagian volume ini, volume. Kemudian saya akan coba kecilkan lagi suaranya. Ini saya kecilin. Suaranya saya kecilin segini. Otomatis kalau di BGM ini akan muncul volumenya, saya kasih lihat angkanya 0,04 lah ya. Kita lihat di sini. 0,07. Angkanya 0,07. Kemudian kalau kita lihat di S1, ini kan default volumenya adalah 1 pertamanya. Tapi karena dia sudah terikat dengan script yang di BGM, kalau saya play maka ini harusnya akan berubah menjadi 0,07. Sama dengan tadi yang sudah di-set. Nah, gitu. Suaranya akan sama dengan yang sudah diatur di dalam option. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal bahasa. Di sini teman-teman, kalau saya klik Indonesia, saya klik Korea, ini sudah berubah. Tapi yang berubah baru satu saja. Yang tulisan lainnya enggak. Jadi gimana caranya agar saya klik di sini kemudian tulisan yang lain ikut berubah, maka semua teks itu harus dilengkapi dengan scriptnya. Kalau tadi sound to sound target, kalau yang language ini kalau tidak salah namanya language target. Language target. Ini kita akan coba juga di S1 ya. Ini kan scene yang lain. Saya akan coba bikin kanvas. Kemudian saya kasih teks. Saya gedein teksnya. Dan teks ini saya kasih komponen namanya language target. Z3 language target. Nah, ini misalnya ini harus diketik sendiri sih. Misalnya Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya misalnya kucing. Kok jadi kucing? Gak apa-apa lah ya. Kucing. Bahasa Inggrisnya cat. Bahasa Koreanya, wah saya nggak tahu bahasa Koreanya nih. Ngarang aja. Nah, gitulah. Pura-puranya di bahasa Korea. Jadi di dalam bahasa Indonesianya kucing. Kalau bahasa Inggrisnya cat, bahasa Koreanya adalah shesheng, gitu ya. Apa itu shesheng? Oke, kita akan coba tes dari game menu option. Kalau dia bahasa Indonesia, maka harusnya ketika saya pindah ke scene 1, harusnya tulisannya kucing. Benar, tidak ada perubahan kan? Tapi kalau misalkan di game menu option ini saya ganti jadi Inggris, ini berubah jadi option, maka seharusnya yang si S1 pun berubah menjadi cat. Nah, kemudian kalau misalkan saya di yang menu option ini saya ganti jadi bahasa Korea, karena tadi tulisannya tadi adalah Koreanya itu, nah muncullah ini. Jadi Anda
Kalau Anda ngerti bahasa Korea, bahasa Cina, Anda bisa buka translate google.com, masukin kata yang ingin Anda translate, terus copy paste saja si teksnya ke sini, ke bagian yang ini. Bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina bisa Anda langsung copy paste ke sini. Secara otomatis nanti kata-katanya akan sama seperti yang sudah Anda set. Jadi ini ibaratnya satu komponen teks tuh dia sudah menyiapkan beberapa bahasa. Dia udah siap untuk menampilkan berbagai bahasa, tinggal kapan disettingnya. Disetting ke jadi bahasa apa. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.